Meskipun pakaian itu didesain dengan memperlihatkan bagian-bagian yang termasuk aurat, tapi tidak mesti hukum menggunakannya menjadi haram gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana menggunakan pakaian seperti yang ditanyakan itu bisa menjadi legal. Kebanyakan dari pakaian crop top itu mestinya terbuka aurat dan ketat. Jumpa lagi di Kena Kita Ngobrol dan Bertanya. Tahun baru, harapan baru, dan permasalahan baru. Nah, berhubung kita bahas tahun baru nih ya. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan tahun baru Hijriah. Jadi umat muslim berkumpul di satu tempat, melantunkan doa bersama untuk keselamatan bersama dan dipenuhi dengan aura-aura positif ya, ibadah dan lain sebagainya, istighosah ya. Kemudian juga kemarin itu sempat dihadiri oleh siapa? Ibu Wali Kota. Namun ada sedikit perbedaan antara kita umat muslim dengan perayaan tahun baru Masehi. Jadi konotasinya kalau Masehi itu biasanya dengan hal-hal yang negatif. Tapi alhamdulillahnya kita umat muslim, terutama kita santri ya, itu melaksanakannya dengan istighosah, ibadah, doa bersama ya. Dan sedikit yang membuat kita resah itu adalah masalah busana. Nah, benar sekali itu. Tahun baru kok menggunakan busana yang tidak tepat, maka tahun barunya tidak selamat. Nah, ini. Nah, makanya masuk. Perlu ini kita bahas ini ya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber kita untuk untuk menjawab pertanyaan keresahan-keresahan dari netizen. Nah, benar sekali. Karena kemarin itu banyak netizen yang bertanya gitu. Katanya pertanyaan saya buat KNA gitu. Tapi kok nggak upload katanya. Jadi nggak sabar netizen. Dari netizen nggak sabar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas bersama dengan narasumber kita. Mungkin kita berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya. Kepada narasumber kita yang pertama. Monggo, Bapak. Saya namanya Muhammad Athoillah. Asal saya dari daerah istimewa Yogyakarta. Masya Allah. Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini ya, kami menjadi khodim, menjadi tenaga pengajar di Pondok Pesantren Lirboyo, lebih tepatnya sebagai pembantu umum di Lajnah Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo. Oke, saya Mahathir Ihsan. Asal saya dari aslinya Tangerang Selatan, dekat dengan UIN, ya Jakarta Selatan. Riau aslinya. Ini jadi cerita gini Pak Ato ya. Jadi saya dulu emang tinggal di Tangerang Selatan lama, dari awal lahir sampai akhirnya masuk Lirboyo. Tiba-tiba kita datang bencana berupa virus corona yang memakan banyak korban pada saat itu. Salah satunya ya bukan keluarga saya, tapi ada korban finansial. Nah, ya kan, ya jadi corona itu kan gak hanya korban jiwa, tapi juga korban finansial juga ya kan. Tapi sifatnya musibah yang membawa berkah berarti ya. Ya pada saat itu akhirnya dari keluarga itu, karena abang di PHK juga, akhirnya dari keluarga juga ya banyak kekurangan. Akhirnya cobalah kita hijrah, pindah ke pulau yang sangat jauh dari Jakarta. Yaitu Pulau Riau. Masya Allah. Ya awalnya kultur shock banget. Pelosok banget pokoknya. Ada sinyal Pak? Alhamdulillah pada saat itu saya masih mencari-cari ya. Asli, pertama kali datang itu masih mencari-cari. Cuman kesini-kesini alhamdulillah sudah dibangunkan yang namanya tower buat sinyal pemancar. Nah ini ya. Tadi narasumber kita pertama dari Yogyakarta. Terkenal dengan daerah pelajar. Nah, di situ pada kesempatan kali ini sangat serasi sekali dengan pembahasan kita, masalah busana. Terlebih lagi tadi narasumber yang kedua dari Tangerang. Nah, itu daerah-daerah yang kota yang notabene-nya rawan dengan busana-busana yang membuka aurat. Nah, diakui itu ya. Tapi ngomong-ngomong corona ya Pak. Jadi sebenarnya ada keberkahan juga Pak.
Nah, ini limb production itu lahir itu di corona itu, Pak. Sedikit cerita seperti itu. Jadi kami nggak bisa dakwah di pelosok gitu. Akhirnya ya kami dakwahnya digital gitu. Kayak dakwah online ya. Nah, Masya Allah. Keberkahannya di situ. Nggih. Untuk mempersingkat waktu mungkin, Pak ya. Langsung aja mungkin ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan netizen yang nggak sabar Nah, ini ya. ini loh. Nggak sabar. Langsung dari Ahmad DHDHR _ hukum menjual pakaian crop top yang berpotensi memperlihatkan bagian perut, pinggang atau pusar dan jelas hal ini termasuk aurat. Nah, itu gimana tuh, Pak? Oke, monggo. Mungkin dari Bapak atau Yara dulu. Oh, oke. Mungkin untuk mengawali ya, nanti bisa disempurnakan oleh Bapak Mahathir. Kalau kita bicara soal hukum menjual pakaian crop top tadi ya, pertanyaan yang katanya tidak sabaran ini. Ya. Jadi ini tidak bisa kita lepaskan dengan hukum menggunakan pakaian ini. Ya. Meskipun pakaian itu didesain dengan memperlihatkan bagian-bagian yang termasuk aurat, tapi tidak mesti hukum menggunakannya menjadi haram gitu. Sebab jadi kalau mau kita kaji berdasarkan referensi-referensi Turos, kitab-kitab peninggalan para ulama terdahulu, ada kondisi-kondisi tertentu di mana menggunakan pakaian seperti yang ditanyakan itu bisa menjadi legal. Oh, begitu ya? Di antara kasusnya misal pakaian itu digunakan oleh istri gitu ya, di dalam rumah di hadapan suaminya. Nah, baju dinas itu. Ya, baju dinas. Itu nanti hukum menggunakan pakaian crop topnya malah legal-legal saja, tidak menjadi haram gitu ya. Artinya menggunakan pakaian crop top ini bisa jadi digunakan dalam kondisi tertentu yang hukumnya haram, tapi tidak menutup kemungkinan digunakan dengan kondisi-kondisi yang secara syariat tidak dipermasalahkan gitu ya. Mungkin dari Pak Mahathir, jadi, gambaran dari haram itu gimana? Jadi dari penjelasan Bapak Ato tadi kan kita berarti punya kesimpulan bahwa dari zatiah barangnya ini ya, pakaian crop top itu yang kalau kita lihat di Google Image mungkin ya, itu ya kebanyakan dari pakaian crop top itu mestinya terbuka aurat dan ketat. Ya, benar. Berarti dari penjelasan Bapak Ato tadi bisa kita simpulkan dari esensi barangnya, dari bentuk barangnya itu ketika digunakan itu bisa aja nanti dihukumi haram ya. Bisa aja nanti dihukumi halal. Seperti hukum yang halal itu penggunaan itu hukum penggunaannya. Hukum penggunaannya masih ada kemungkinan dua ya untuk penggunaannya. Tinggal lihat yang gunain ini buat apa ya kan. Nah, mungkin kalau wanita yang solihah menutup auratnya setiap hari, kalau misalkan dia beli ke penjual di pasar, mungkin ada kemungkinan dia itu makainya bukan buat jalan-jalan di jalan ya kan, bukan buat jalan-jalan mungkin di pasar ataupun bagaimana, tapi mungkin lebih digunakan untuk ya mungkin malam-malam berduaan sama suaminya gitu kan. Ya mungkin saya dulu ya, karena ini jadi tren. Akhirnya tadi hukum dari penggunaannya ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Ya. Namun karena menjadi tren, akhirnya para pedagang ini berlomba-lomba untuk mencari keuntungan karena sifatnya menjadi tren. Ya, oke. Berarti gini kan, berarti kalau dalam masalah ini, dalam masalah transaksi jual beli yang semacam ini, berarti kan barang yang ingin kita jual itu terdapat dua sisi hukum, ya. Nah, lantas bagaimana menjual barang yang terdapat dua sisi hukum ini gitu kan? Maka dalam beberapa kitab ulama, seperti salah satu contohnya itu kitab Bugiyatul Mustarsyidin ya, yang sering dikutip di berbagai macam acara bahsul masail untuk menghukumi kasus-kasus seperti ini, itu hukumnya melihat dari bahasanya itu praduga. Oh gitu. Praduga dari sang penjual ya. Praduga yang muncul ini itu mengantarkan kepada kesimpulan bahwa yang beli ini bakal make di perkara yang diharamkan ya, atau bakal make di perkara yang dihalalkan. Nah, lihat praduganya itu mengarah kemana? Sehingga kalau dalam ibarat itu, ya dalam referensi itu dikatakan kalau misalkan praduganya sangat kuat mengarah kepada keharaman, berarti hukum jual belinya diharamkan. Tapi kalau misalkan lebih kuat kepada yang halal, maka dihalalkan gitu. Jadi karena membahas praduga, ya mungkin dari kacamata syariat untuk mengukur praduga yang di situ
boleh atau sandarannya ya, sandaran praduganya itu bagaimana sih sebenarnya supaya penjual itu lebih berhati-hati dalam menentukan calon pembelinya. Apakah ada tanda-tanda mungkin seperti itu? Kayak kita tanya sama ahli praduga ya. Monggo Bapak Ato. Jadi kalau para pakar fikih itu membahas terkait suatu hukum yang kemudian dikaitkan dengan dugaan. Dugaan yang dimaksud ini ya jelas dugaan yang mendasar. Artinya kalau dalam kitab itu biasanya diistilahkan dengan dzon atau dugaan yang mustanid yang disandarkan terhadap sebuah qarinah, indikasi. Artinya tidak sekedar dugaan kemudian bisa menjadikan hukum haram seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Mahathir muncul gitu. Butuh indikasi-indikasi tertentu yang bisa mengarahkan dugaan penjual gitu. Kemudian gini, kalau kita amati gitu ya, nggak mesti dalam setiap transaksi itu terdapat indikasi-indikasi yang bisa mengarahkan kepada dugaan penggunaan crop topnya ini apakah termasuk yang dilegalkan atau yang diharamkan. Maka dalam kasus-kasus yang demikian, Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu telah menerangkan dalam persoalan muamalah gitu, bila mana kita bertransaksi dengan orang yang majhulul hal, orang yang belum kita kenal, tidak ada indikasi mengarahkan apakah orang ini termasuk orang yang taat beragama atau belum mendapatkan hidayah. Nah itu hukum bertransaksinya tidak langsung ya, hukum bertransaksinya ini tidak langsung diharamkan mutlak, enggak. Tapi ya dimasukkan kepada bab warok atau ihtiyat, berhati-hati gitu ya. Di mana dasar hukum yang digunakan adalah hadis dakma yaribuka ilama la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang kira-kira bisa membuatmu itu ragu. Jadi kalau mau disimpulkan, persoalan kita ini akan mengerucut kepada dua kemungkinan. Bisa jadi saat menjual itu, penjual memiliki dugaan bahwa pembelinya nanti akan menggunakannya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat, misal digunakan untuk berjalan-jalan di luar, di hadapan umum, atau muncul dugaan digunakan di dalam rumah sebagai pakaian dinas gitu ya. Nah, kalau ada indikasi demikian, untuk menghukuminya mudah, tergantung indikasi itu mengarah kemana. Tapi bila masih ragu, maka hukum transaksinya ini tidak haram seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Mahathir. Hanya sekedar makruh, itu kalau ragu. Dan tadi bila sudah ada indikasi catatannya. Kalau belum ada indikasi maka dikembalikan kepada persoalan warok tadi atau berhati-hati. Jadi lebih baik dihindari. Cuman kita juga harus mempertimbangkan aspek lain di mana hukum fikih itu tidak serta-merta mengacuhkan pertimbangan sosial. Penjual ini kan ya butuh, mencari nafkah ya, gitu ya. Terhadap menafkahi keluarga. Ya, gitu. Bukan berarti Islam dengan mengharamkan jual beli pakaian crop top di mana penjual punya dugaan pembelinya menggunakannya untuk maksiat, kemudian Islam tidak memperdulikan nasib dari keluarga si penjual gitu ya. Bukan berarti demikian, sebab gini, Islam itu mengatur kewajiban menutup aurat dalam rangka memuliakan wanita. Hadis yang digunakan para ulama seperti yang dikutip dalam kitab Al-Bayan oleh Al-Imrani itu diantaranya adalah la tubris fakhidaka wala tangdur ila fakhidhi hayyin wala mayitin. Artinya Nabi pernah dulu memerintahkan kepada para sahabat, janganlah kalian menampakkan pahamu, paha, dan juga jangan melihat paha orang lain. Ini Nabi hanya sekedar mencontohkan, paha itu sebagai contoh. Anggota tubuh lain yang termasuk aurat hukumnya sama. Ini menjadi dasar yang digunakan oleh para ulama untuk merumuskan hukum menutup aurat. Tujuannya ya tadi, menghormati wanita. Makanan saja itu kalau kita beli di pinggir jalan, pasti kita akan diberi wadah gitu ya, tempat gitu ya, ada bungkusnya gitu ya. Ya dalam rangka menjaga agar tetap higienis, tetap segar gitu ya. Apalagi wanita. Nah ini pertimbangan yang membuat Islam itu kemudian melarang
jual beli crop top bila mana penjual menduga pembelinya nanti akan menggunakannya untuk bermaksiat. Misal digunakan untuk menampakkan diri di hadapan laki-laki lain. Ya tujuannya tadi menjaga harkat dan martabat wanita. Biar sama-sama diuntungkan, baik pembeli maupun penjual itu juga mendapat keuntungan dari transaksi gitu ya. Mungkin dari Pak Mahathir ada tambahan. Tapi saya pengen tanya Pak Tok. Jadi mungkin ya di dalam masyarakat kita itu mungkin ada kasus yang ya dia punya praduga kuat dengan karena dia mungkin udah temenan lama ya kan. Udah temenan lama dan sosok wanita ini ya suka pakai pakaian seksi gitu. Dan dia sebagai penjual. Nah, ketika dia udah mengetahui hukum ini kan harusnya menjauhi ya. Kita harusnya menjauhi. Tapi gimana kalau menurut panjenengan itu ketika menolak dia takut gak enak gitu. Melihat kondisi yang seperti tadi gitu loh. Karena dia udah temenan lama gitu kan. Udah koncoplek lah. Akhirnya kalau jangan beli, ini haram ini kalau saya jual ke Anda gitu. Ini narasumber kita satu mau mencoba kontra. Enggak, bukan kontra, tapi coba kita mencabangkan masalah. Karena saya pernah, maksudnya gini. Dulu saya punya teman yang perempuan ya. Maksudnya saya punya teman perempuan dan teman perempuannya juga punya teman yang lain. Itu perempuan itu sikapnya itu kalau memang dia udah jadi kebiasaan ya. Ini nggak tahu nih kata dia ya. Jadi dia tuh sulit gitu kalau misalkan dibilangin itu kadang sulit gitu. Nah, apalagi kalau misalkan karena yang satu kan udah hijrah ya, maksudnya udah nutup aurat dan segala macamnya lah. Nah, temen yang satu belum. Itu muat nasihatnya itu susah gitu ya. Apalagi kalau misalkan semisal nanti udah koncoplek ya kan, tahu harganya dan tahu harga konco lah ya kan. Akhirnya kalau misalkan gak beli di situ ya dapat harga yang mahal, tapi kalau misalkan si penjual mau nolak juga nggak enak gitu. Kalau boleh saya simpulkan berarti kayak yang tadi ya. Jadi penjual itu butuh nafkah untuk keluarganya. Kemudian dia tahu calon pembelinya ternyata akan menggunakannya tetap sama untuk membuka aurat karena belum dapat hidayah gitu ya. Nah, apakah ada solutif atau solusi dari madhab-madhab yang lain seperti madhab Abu Hanifah atau madhab Imam Malik, mungkin untuk kesannya supaya agama ini tidak terlalu mengekang dan juga tidak terlalu los membukakan jalan untuk hal-hal yang seperti itu. Oh, ngoten nggih. Jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara dari awal tadi kan itu mewakili diskursus atau pemahaman yang berkembang di kalangan pakar fikih madzhab Syafi'i gitu ya. Sebab ini yang sudah jamak digunakan oleh orang-orang Indonesia gitu. Kalau kita mencoba untuk berpindah madzhab atau mencari pemahaman dari madzhab lain, diantaranya adalah madzhab Abu Hanifah misalnya. Itu ada beberapa keterangan misal dalam kitab Tabyinul Haqa'iq atau kitab Bahrul Ra'iq. Di Tabyinul Haqa'iq itu ada penjelasan bahwa menurut Abu Hanifah transaksi-transaksi yang berpotensi membantu orang lain melakukan kemaksiatan demikian itu hukumnya diperbolehkan. Oh, diperbolehkan? Diperbolehkan. Ya. Cuma tadi karena gini, nadarnya gini ya. Pandangan beliau itu sebab kemaksiatan ini muncul bukan dari tindakan menjual pakaian crop top kalau dalam kasus kita, melainkan ya dengan menggunakannya di depan publik gitu ya. Berarti hal yang berbeda gitu. Iya, yang maksiat kan orang lain. Yang membuka aurat kan pembeli tadi, bukan penjual. Penjual ya hanya sekedar menjual pakaian saja gitu ya. Bukan sedang menjual belikan barang-barang yang haram untuk ditransaksikan. Pakaian itu kan ya hukum asalnya al aslu fil manafi' al ibahah kalau kaidah fikihnya itu. Segala hal yang bermanfaat hukum asalnya itu boleh untuk dilakukan, boleh untuk digunakan dan dimanfaatkan. Ya seperti tadi di antara cara menggunakan yang sesuai dengan syariat ya digunakan di hadapan orang yang boleh untuk melihat bagian tubuhnya. Seperti suami gitu ya. Itu untuk solusi bisa menggunakan alternatif di madzhab lain tadi. Atau kalau saya tambahin kita nggak usah pindah madzhab Pak. Di Tahrirul Fatawi, ya Tahrirul Fatawi nama kitabnya kalau nggak salah ya. Tahrirul Fatawi itu mengutip dari kitab Raudhuhnya An-Nawawi ketika beliau menjelaskan bagaimana kita hukumnya itu menjual anggur
kepada pemeras homer, pembuat homer itu hukumnya bagaimana? Dan di sana ternyata beliau An-Nawawi menampilkan dua pendapat ya. Ya mungkin ini harusnya butuh ditarjih sama ulama mutaakhirin ya, tapi saya belum cek tarjihannya gimana. Tapi beliau bilang bahwasannya memang ada dua pendapat. Yang pertama itu hukumnya diharamkan, seperti nalar argumentasi kita di awal tadi. Tapi ternyata ada bahasanya wakila la. Dan ada pendapat yang bilang la, berarti tidak diharamkan. Ya, ada yang bilang gitu ya, pendapat dari mazhab Syafi'i sendiri gitu. Betul. Berarti sebenarnya kalau kita simpulkan itu, kita nggak usah pindah madhab berarti ya. Ada qil yang dalam madhab Syafi'i itu memperbolehkan. Ya, ada pendapat lain yang diperbolehkan dalam madhab Syafi'i. Tapi emang benar sih kalau kita mengikuti logikanya dari Pak Ato itu, ya. Maksiat itu timbul dari suatu yang lain gitu loh. Benar sekali gitu. Kalau misalkan dari madhab Hanafiyah itu memang ya yang maksiat itu bukan penjualnya, karena yang melakukan buka aurat, menampakkan aurat itu ya si pembelinya gitu kan. Jadi yang dihukum bukan penjualnya. Tapi kalau mungkin saya bisa menalarkan ya pendapat kaul asoh dari madhab Syafi'i, kenapa kok bisa diharamkan? Karena memang kita itu sebagai penyebab dia untuk bermaksiat. Oh gitu. Mungkin kayak membantu gitu loh. Jadi masih nanti konsepnya itu dalam kasus ginian ya, dalam kasus seperti ini masuknya ke dalam, kalau bahasa Arabnya itu i'anah al ma'asi atau tolong menolong dalam kemaksiatan. Ya. Jadi tadi kita sudah dapat kesimpulan ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Namun sedikit ya. Mungkin solusi terbaik, terlepas kita dari hukum boleh dan tidak boleh, bagi keberkahan hidup si penjual ini, mungkin dari narasumber kita hari ini, mungkin solusi terbaik atau pandangan terbaik bagi para penjual-penjual ya, supaya hidup membina rumah tangga, keberkahan rumah tangga di dalam mencari nafkah itu, mungkin dari narasumber memberikan pandangan yang lebih maslahat ya. Jadi kalau ditanya soal saran gitu ya mungkin ya, atau beberapa masukan, terlepas dari perbedaan pendapat yang tadi sudah kita bahas itu, kalau dari kami pribadi ya hendaknya lebih memilih menjual pakaian-pakaian yang lain lah, kira-kira bisa memastikan itu halal digunakan, pakaian-pakaian yang menutup aurat. Selain karena untuk menaati aturan syariat, juga ini selaras dengan spirit tadi, menjaga harkat martabat wanita tadi ya. Bagaimanapun meskipun kita gunakan pendapat Abu Hanifah atau tadi qaul marjuh dari madhab Syafi'i, itu kalau kita legalkan, kalau kalian tetap menjual pakaian crop top, sama saja mendukung wanita-wanita yang di luar sana itu membuka aurat gitu ya. Dan terakhir mungkin masukan dari kami ya, ada salah satu kaidah fikih yang masyhur di mana al-khuruj minal khilaf mustahabbah. Artinya kita menghindari sebisa mungkin untuk tidak mengikuti pendapat-pendapat yang masih disangsikan. Persoalan-persoalan yang masih diperselisihkan di antara para pakar fikih itu hukumnya dianjurkan. Jadi lebih baik ya menjual pakaian lain lah yang kira-kira lebih selamat. Jelas-jelas selamat tadi ya. Syar'i katakanlah. Mungkin ada tambahan dari Bapak Mahathir? Saya rasa cukup ya, maksudnya kalau misalkan kita tanya ini berkah atau tidak berkahnya ya seharusnya jangan menjual hal itu. Iya benar sekali. Soalnya mungkin masih ada ladang bisnis lain yang bisa dikembangkan gitu. Tidak hanya kita menjual crop top saja, tapi kayaknya untuk penjual-penjual sekarang ya, kayaknya nggak hanya di tokonya dia itu ya, kayaknya nggak hanya crop top semua gitu. Nggak mungkin isinya crop top semua, nggak mungkin. Mesti ada baju-baju lain yang memang kita nilai sebagai baju yang syar'i gitu kan. Jadi ya kalau masih kan ada jalan yang lain, ya ngapa harus pilih jalan yang ini gitu kan. Mungkin kita simpulkan dulu ya. Simpulkan dulu. Jadi sebenarnya hukum apa tadi itu? Hukum menjual pakaian crop top. Nah, itu diperinci ya, nggak bisa kita mutlakan. Dalam madhab Syafi'i sendiri itu tergantung indikasi seperti itu. Kalau misalnya ada indikasi kuat digunakan pada hal-hal yang haram, berarti kan haram juga. Tapi kalau misalkan
sedikit sekali atau basnya syak gitu ya, keraguan yang mungkin tidak berdasarkan gitu, itu makruh seperti itu ya. Dan ada dari mazhab Syafi'i juga yang kill tadi itu ya, ternyata diperbolehkan seperti itu. Dan mazhab Abu Hanifah juga mengatakan membolehkan, karena tadi nalarnya itu adalah maksiat itu bukan timbul dari penjualan gitu, tapi dari penggunaan, kan seperti itu. Ya, kalau ada praduga tadi digunakan untuk dinas, nah ini, maka itu boleh. Kembali lagi ke situ, karena crop top ini kan ya memancing-mancing apa ya kaum Adam untuk melakukan hal-hal yang baunya suami istri gitu ya. Benar.